teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 subtema Jean Piaget ingin menjelaskan apa itu teori kognitivistik perspektif Jean Piaget. Pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwasanya pemikiran anak-anak tidak hanya kurang canggih dibandingkan orang dewasa karena kurangnya pengetahuan dan juga berbeda secara kualitatif. Hal ini dapat dikatakan bahwasanya pemikiran anak-anak kurang konkret dibandingkan orang dewasa karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki. Pada teori perkembangan Piaget ini melalui yang namanya proses skema. Skema merupakan struktur kognitif yang berkembang melalui interaksi individu dan juga lingkungan sekitarnya. Skema juga merupakan sebuah proses yang dapat membantu anak-anak dalam memahami dunia, di mana skema anak terstruktur dari hasil tindakan-tindakan yang diperoleh dari benda-benda sekitar seperti melihat, menghisap, dan menggenggam. Skema sendiri memiliki 3 proses, yaitu yang pertama, proses asimilasi. Proses asimilasi ini merupakan proses di mana anak menerima sebuah informasi atau pengetahuan yang lama. Yang kedua, yaitu proses akomodasi, di mana pada proses ini anak menerima sebuah informasi atau pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir yaitu proses ekuilibrasi. Dalam proses ini, anak menggabungkan proses asimilasi dan juga proses akomodasi. Selain proses skema, Jean Piaget juga mengintegrasikan perkembangan kematangan fisik seseorang dengan beberapa tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan perkembangan kognitif terdiri dari tahap sensori motor 0 sampai 1,5 tahun, tahap pra-operasional 1,5 sampai 6 tahun, tahap operasional konkret 6 sampai 12 tahun. Dalam penerapan teori kognitivistik di sekolah pastinya membutuhkan peran guru di dalamnya. Guru-guru sendiri memiliki peran sebagai fasilitator siswa dalam membimbing dan membantu siswa untuk mencapai pengetahuan dan kemampuan kognitifnya melalui pertanyaan-pertanyaan. Selain itu, guru juga tentunya sebagai perancang kegiatan yang akan dilaksanakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ilmu siswanya. Anak mempunyai kemampuan berpikir tentang suatu hal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesulitan materi, strategi, model, dan metode pembelajaran di SD. Kemampuan kognitif anak usia 7 tahun, kelas 1 SD MI. Pada usia ini, kemampuan kognitif anak sudah memasuki tahap operasional konkret. Namun, pengetahuan dan pemahamannya masih terbatas. Anak memasuki level terbawah yaitu C1 atau ingatan dan awal level C2 atau pemahaman. Pada tahap ini, anak-anak sudah memiliki kemampuan membuat daftar mengingat. Kemampuan kognitif anak usia 8 tahun, kelas 2 SD MI. Kemampuan kognitif yang dimiliki pada fase ini tidak lebih buruk dari fase sebelumnya. Pada dalam dunia pendidikan, anak mulai naik ke level C2 yang berarti memahami sesuatu, dan menuju level C3 yang berarti menerapkan sesuatu dengan lebih baik dan terampil. Anak dapat membaca cerita dengan lancar, membedakan kelompok yang mempunyai warna serupa, dan menyelesaikan tugas dalam bentuk kolom dan baris. Kemampuan kognitif anak usia 9 tahun kelas 3 SDMI. Pada fase ini, kemampuan kognitif meningkat pada tahap ini. Anak kini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks karena telah mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang cukup dari proses-proses sebelumnya. Pada tahap ini, anak diajak berpikir lebih matang ketika membayangkan benda yang dideskripsikan. Anak-anak memahami sebab akibat suatu peristiwa dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Namun, tetap membutuhkan bantuan dari guru atau teman sebaya. Kemampuan kognitif anak usia 10 tahun, kelas 4 SDMI. Pada tahap ini, anak mempunyai kemampuan kritis yang semakin baik. Anak dapat melihat permasalahan secara mendalam dengan dimensi yang berbeda. Keterampilan kognitif pada area C3 atau penerapan,
ini lebih baik dibandingkan usia sebelumnya. Anak tidak hanya dapat berhitung dan mengubah, tetapi juga dapat membandingkan benda-benda yang ada. Anak dapat menganalisis, membandingkan, dan menghubungkan teori dengan fakta untuk menarik kesimpulan. Yang terakhir yaitu kemampuan kognitif anak pada usia 11-12 tahun. Pada usia ini, anak sudah dapat berpikir secara logis dan sistematis. Mereka mulai berpikir kritis ketika dihadapkan pada suatu masalah. Mereka terlebih dahulu memahami sebab akibat, kemudian mengembangkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap ini, pembelajaran berpusat pada siswa. Metode belajarnya pada tahap ini dapat menggunakan metode kolaboratif atau inquiry dan model pembelajaran konstruktivis.